kasihannya lo gila berdua sama gue sekarang. Si Arsi bener-bener gila berdua sama lo sekarang. Lo cuman yang baik nih. Si Sinta ya kalem kita nih sampai ngejejak-jejakin nih sampai kutu-kutu. Dalam perjalanan mama itu nyekek papa terus dari belakang. Papa yang nyetir jadi dicekek dari belakang sama mama. Mama itu benci banget sama papa saat itu, benci banget. Udah kayak gitu mama itu ngobrol sama 2 orang sambil natap ke langit, namanya Robi dan Arsy. Robi dan Arsy ini tuh banyak merintahin mama macem-macem, soalnya mama tuh selalu ngomong, apalagi yang kau perintahkan untukku akan kulakukan. Mama selalu ngomong kayak gitu. Kak, tolong, mama dinikahin sama 40 jin. Mama digerayangi sama 40 jin. Mama diikutin terus sama 40 jin ini. Si Arsi bener-bener gila berdua sama lo sekarang. Lo cuman yang baik nih. Si Sinta. Om Ahmad, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Ahmad season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Kayak biasa guys, malam Jumat waktunya sama narasumber. Kayak biasa juga, kalau di RJ5 itu nggak ada setting-settingan. Kalau ceritanya kayak gitu, ya kayak gitu aja. Nah sekarang di samping gua, udah ada seseorang yang punya kisah tentang guna-guna ilmu hitam ya. Emang masih ada bang gini hari? Nah makanya langsung aja nih kita tanya-tanya. Selamat malam Kak Nandra. Panggilannya Nandra apa Mandra? Emang apa sih nggak boleh? Nandra. Oh Nandra. Iya. Ini kejadian tahun berapa? 2018. 2018. Yang kena guna-guna ilmu hitam itu ibunya? Mamaku. Bahkan katanya sampai masuk ke rumah sakit jiwa ya? Iya. Karena kejadian ini ya? Dan ada dokumentasinya juga ya? Ada. Boleh lihat ya? Boleh. Mana? Dia handphonenya? Ini mas videonya. Udah lembut banget. Ilham aminin, Masya Allah. Makasih ya Allah. Doanya sih. Iya, aku nih. Sinta. Kan aku udah bilang mau. Ini serem juga ya? Ini posisi maksudnya lagi gimana? Lagi kesurupan. Lagi dibantu obatin. Lagi di masjid kesurupan? Di masjid kesurupan. Oh jadi selama kena ilmu hitam itu sering kesurupan? Wow, oke deh kalau kayak gitu. Nah ini mungkin saya mau nanya juga nih. Kenapa Mbak Nandra pengen cerita ini? Sebenarnya biar jadi pelajaran juga, karena kalau ada perubahan yang lumayan drastis dari orang tua tuh jangan disepelein. Soalnya aku dulu tuh sempat nyepelein juga awalnya kayak gitu. Oke, ini berapa lama jangka waktu ibunya sakit Hampir tuh? setahun lah. Hampir setahun ibunya kayak gitu? Tapi kalau yang ngamuk-ngamuknya sih ya 2 bulanan. Wah lama juga ya? Iya. Baik, ditahan dulu ceritanya Mbak Nandra. Gila, murah-murah banget dah. Itu kok orang lagi syuting malah sibuk sendiri, malah main handphone lu? Lah, lu lupa, kan Bukalapak lagi ada bobol gercep spesial gajian. Makanya gua nggak mau ketinggalan. Bobol?
Oh iya. Nah, sebelum videonya dimulai, gue ini lagi pengen bobol-bobol ya. Tapi ini bukan bobol ATM, melainkan Bukalapak ini lagi ada bobol gercep spesial gajian. Pas banget nih, emang kan waktu-waktu ini tuh waktunya gajian ya. Makanya langsung aja nih kita rayain sebagai payday milik Bukalapak. Karena emang nih, promo yang ditawarin itu sangat menarik. Di periode 28 Februari sampai 6 Maret, bayangin aja nih guys, ada Samsung S21 dengan harga 6.999.999. Terus juga ada Xiaomi Band 5 dengan harga 199.000. Terus yang terakhir ada nih peralatan rumah tangga dengan harga 9.999 aja nih guys. Jadi buruan deh. Terus juga ada nih di periode 28 Maret sampai 1 April, di mana ada Vivo V21 dengan harga 1.999.999 dan bahkan ada powerbank Sol juga nih dengan harga 19.000. Jadi guys, diskon bobol gercep spesial gajian ini dapat kalian lihat dan tunggu di aplikasi Bukalapak. Jadi makanya langsung aja nih di-download aplikasi Bukalapaknya. Terus guys, pokoknya kalian tuh nggak bakal nyesel karena masih ada potongan ekstra lainnya nih di bulan Maret dan juga bulan April. Jadi jangan sampai kelewatan nih payday dari Bukalapak. Nah, sebelum dimulai, kayak biasa ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Jangan lupa juga follow Instagram gue Dril Aditya biar cepet centang biru. Sama mampir nih ke TikTok RJ5 di mana ada cerita-cerita horor yang berbeda dari YouTube. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Boleh diceritakan Mbak Nandra awal mulanya tuh kayak gimana? Oke. Kejadian ini bermula di 21 Januari 2018. Ini kejadian yang ngerepotin hampir satu keluarga besarku. Jadi awalnya mamaku sering banget kesurupan. Dalam satu hari bisa berpuluh-puluh kali kesurupan. Masuknya itu satu makhluk yang aku udah ikut mama dari kecil. Awalnya kayak gitu. Makin hari makin parah karena berpuluh-puluh kali kesurupan itu makhluknya berubah-berubah. Nggak, sebentar. Sebelum tanggal 2018 itu nggak pernah kesurupan? Nggak pernah. Baik-baik aja. Setelah tanggal itu? Iya. Baru mulai kesurupan? Biasanya kalau kesurupan tuh ngomong apa? Kalau yang masuknya ngaku dari kecil itu, dia kayak ceritain tentang mamaku, tentang keluarga besarku. Tapi kalau misalkan makhluk-makhluk yang lain itu ngamuk sampai pengen mama celaka. Ngejedotin palang tembok, terus guling-gulingan ya segala macam lah, ngamuk-ngamuk. Nah, dari situ aku sempat nyepelein karena mama tuh bisa sadar sendiri. Mama itu cukup kuat dalam hal kayak gitu, mama bisa langsung sadar tanpa dibantu siapapun. Nah, karena udah makin banyak yang masuk, barulah aku sadar dan kakakku sadar kalau ini nggak bener gitu. Akhirnya kita ngejaga mama biar mama nggak kosong gitu. Nah, kita sebentar dulu nih Mbak, biar pada ngerti ya. Jadi di rumah itu tinggal berapa orang? 5. Bokap? Mama, aku, kakakku 2. Cewek semua anak-anaknya. Berarti Mbak Nandra ini yang paling kecil ya? Iya, aku paling kecil. Oke, dan itu berarti orang-orang rumah setiap hari ngurusin mama ya? Ya harus. Karena mama nggak bisa ditinggal sendiri, nggak boleh. Bisa celaka mamanya. Besokannya, pas aku pulang sekolah itu, mama di depan TV ku udah terbujur kaku, udah persis kayak mayat awal kayak gitu. Udah kaku tapi masih bisa ngomong. Tapi merem juga, dia tuh kayak perpisahan gitu kalau mama udah nggak ada, jaga diri baik-baik gitu-gitu. Karena aku sadar itu bukan dia, karena suaranya tuh cowok gitu.
Akhirnya aku bantulah dibacain pakai ayat-ayat segala macam. Nah dari situ dia ngamuk-ngamuk, dan yang tadinya kaku tiduran itu dia bener-bener berdiri tegak segala macam, tuh dia ngamuk segala macam dah. Ini jam berapa? Itu abis asar lah. Oh sore. Iya pas aku pulang sekolah tuh sore. Nah dari situ kita mulai jaga mama lagi sampai besoknya. Itu mama biasa aja, tiba-tiba pas bangun tidur tuh kakakku ngeliat mama nggak ada. Awalnya kayak gitu, mama nggak ada dan barang-barang di rumahku tuh nggak ada, kosong. Pas kakakku cek ke depan, ternyata mama lagi bagiin barang-barang itu ke orang yang lewat. TV, kulkas, itu mama bawa kulkas dari dalam dan belakang ke depan sendirian, ngangkat sendiri. Kulkas 2 pintu sama isi-isinya. Sebentar. Jadi kan kemarin kayak kesurupan terbujur kaku, terus udah sembuh sorenya. Nah besok pagi pas dibuka nggak ada di kamar. Nggak ada di kamar. Tahu-tahu pas dicari lagi di depan rumah. Lagi bawa kulkas. TV, bawa kulkas. Kulkas yang berapa? 2 pintu. Kulkas. Digendong sendiri? Iya. Buset. Iya, dia bawa itu keluar. Dia menganggap barang-barang itu bukan punya dia. Jadi dia nggak mau lihat barang-barang itu, kulkas, TV segala macam. Rame dong pada. Iya. TV-nya kulkasnya dikasih ke tukang mainan yang lewat, mainan gerobakan SD gitu tuh. Nah udah kayak gitu kakakku nyelamatin barang yang masih bisa diambil, kayak baju-baju gitu segala macam dibawa. Nah mama di situ ngamuk lagi. Mama di situ ngamuk, pengen kabur ke masjid dekat rumahku. Dia menganggap rumahku itu neraka. Dia ngelihat banyak api dan banyak makhluk-makhluk nggak jelas. Dia bilang kayak gitu. Tapi di masjid itu kita masih bisa ngejar awalnya. Jadi kita jagain dia di masjid pertama itu. Sampai akhirnya dia mau kabur lagi. Dia udah kabur nih, tapi masih kekejar, dia nyari taksi. Dia itu pengen ke rumah salah satu ustadz. Kita sebut aja Ustadz A ya. Dia tuh pengen banget ke sana. Tapi yang ada di pikiran aku dan kakakku ngapain diturutin, karena ya bukan permintaan mama sebenarnya, permintaan jin yang ada di dalamnya. Emang kenapa kok mau ke Ustadz A itu kenapa? Nah, nggak tahu. Pokoknya maunya ke situ aja. Gimana bilangnya? Saya mau Mama mau diantar ya ke rumah Ustadz A. Mama mau ke sana. Mama harus ketemu dia, kayak gitu. Itu Mama suaranya berat gitu, kayak bukan mama. Oh. Jadi nggak tahu sebenarnya tujuannya apa. Nah, akhirnya udah di taksi, kita bawanya ke rekannya Ustadz B. Ustadz B ini. Nah, di situ dia Ustadz B itu bantu ngerukiah segala macem, berharap mama sembuh juga gitu, tapi nggak ada hasil. Sampai kita tuh sempat lengah di masjid juga, itu sempat lengah, mama hilang. Dia lagi dirukiah, hilang. Kabur itu di masjid kedua. Mama kabur dengan pakaian cuman mukena doang, nggak pakai sendal, cuman pakai kaos kaki dan mukena. Mama kabur, hilang. Nah dari situ ya kita nyari kesana kemari nggak ada. Akhirnya kita pulang, nyiapin laporan polisi segala macam. Nah karena kakakku tuh inget mama tuh maunya ke rumah Ustadz A. Akhirnya coba deh cari ke sana gitu di Cibubur. Pas udah nyari ke sana, dalam perjalanan belum sampai rumahnya ketemu mama di depan ruko lagi tidur-tiduran. Di dekat rumah Ustadz A? Iya deket ruko-ruko deket rumahnya di Cibubur. Tuh mama tidur-tiduran aja di depan ruko. Enggak, nih sebentar nih. Ini dari rumah yang hilang itu masjid ke dekat rumah Ustadz A itu jauh apa gimana? Dari Jakarta ke Cibubur. Oh dari Jakarta itu? Iya, Jakarta ke Cibubur. Lagi kesurupan, buset jauh banget ya? Iya. Nah setelah ketemu mama, kakak tuh ya mau bawa pulang gitu. Tapi ngamuk, dia mau lari lagi karena kakakku kuat ya megangin gitu. Akhirnya papa sama kakakku satu lagi ngikutin dari belakang nih naik mobil. Itu kakakku satu lagi tuh jalan sama mama gitu. Sampailah ke rumah Ustadz itu. Pas udah sampai, Ustadznya nggak ada. Akhirnya kita nunggu. Akhirnya malam tuh dari siang sampai malam kita nunggu. Akhirnya dirukiah sama Ustadz itu. Ustadz A nih? Ustadz A, iya udah ketemu nih. Di rukiahnya juga awalnya di rukiah biasa, tapi lama-kelamaan mama itu dipukul, ditendang, dan diapa-apain lah intinya kayak gitu. Abis itu
Ya karena kita juga nggak tega, meskipun dia bilang itu jinnya yang digituin, kita nggak tega, dan ustadz itu juga nyerah karena jin yang ada di dalam tubuh mama tuh nggak keluar. Kita disuruh pulang. Ada videonya nggak pas di ruqyah? Nggak ada. Nggak ada. Nggak boleh soalnya. Oh, itu pas di ruqyah itu ibunya kayak gimana? Yang ngamuk. Ngamuk gitu? Ngamuk. Ngomong apa yang diinget? Cuma minta tolong segala macam ya. Nggak banyak ngomong tapi tuh ngamuk. Iya muter-muter, iya gitu deh ngamuk. Nonjok-nonjok gitu? Iya gitu. Nah, Ustaznya ditonjok juga? iya. Serius? Ya namanya lagi ada isinya. Yang ngamuk-ngamuk, aku pun aja ditonjok yang anaknya. Ditonjok juga? Iya kena. Pas di rumah, badanku juga biru-biru. Biru-biru sempet? Sempet. Nah, dari situ pas di ruqyah nggak bisa, kita disuruh pulang. Akhirnya kita pulang. Dalam perjalanan, mama itu nyekek papa terus dari belakang. Papa yang nyetir jadi dicekek dari belakang sama mama. Mama itu benci banget sama papa saat itu, benci banget. Udah kayak gitu, mama itu ngobrol sama 2 orang sambil natap ke langit. Namanya Robi dan Arsy. Robi dan Arsy ini tuh banyak merintahin mama macem-macem. Soalnya mama tuh selalu ngomong, apalagi yang kau perintahkan untukku akan kulakukan. Mama selalu ngomong kayak gitu. Nah, sampainya di rumah, mama tuh fine-fine aja. Dia oke-oke aja. Tapi pas aku ajak sholat, dia nggak bisa wudu, nggak tahu bismillah, nggak bisa baca apapun. Akhirnya nggak jadi sholat dan kita istirahat. Dan aku nanya di situ, aku dalam keadaan mama nggak sadar ya, aku nanya, kok mama bisa hilang? Gimana caranya hilang? Mama ceritain ke aku, saat mama hilang, mama naik ke taksi, bilang ke supirnya kalau mama dikejar perampok. Ya udah akhirnya jalan gitu. Tujuannya ke rumah Ustadz A itu, mama sebutin. Nah, di dalam perjalanan udah di tol, mama itu mungkin sadar nggak sadar, dia inget dia nggak bawa apa-apa karena kan cuma pakai mukena aja, nggak bawa uang segala macam. Akhirnya mama minta berhenti nih ke supir taksinya, Pak berhenti. Akhirnya nggak mau, Bu ini di tol, nggak bisa berhenti. Akhirnya karena supir taksinya nggak berhenti, mama buka pintu taksi, mama lompat di tol. Itu di tol ibunya keluar sendiri dari taksi? Lompat dari tol. Lompat? Iya lompat dari taksi. Buset. Itu mamaku sendiri yang cerita. Jam berapa sih itu? Itu tengah malam. Pokoknya mama tuh hilang jam 11. Mama awal hilang tuh jam 11. 11 malam? Iya jam 11 malam. Ketemunya jam? Pagi, jam 7. Oh iya. Nah, terus mama bilang sepanjang mama di tol itu dari Jakarta ke Cibubur, mama jalan zigzag. Hah? Gimana? Zigzag. Di tol? Jalannya begini? Zigzag, iya. Jadi kayak jadi tuh dia gini, dia selalu ngomong sama 2 Arsy dan Robi itu, kalian dia baca berdoa juga, tolong tunjukkan jalan untukku. Jadi tangannya tuh gerak sendiri, misalkan ke kiri, nah dia ke kiri. Kalau tangannya ke kanan, dia ke kanan. Jadi kanan kiri gitu. Oh. Iya, dia zigzag gitu. Dan dia ngehadang, dia tuh sebenarnya kayak sadar nggak sadar pengen minta tolong juga. Pengen minta tolong, dia ngehadang truk, banyak ngehadang truk untuk minta tolong, tapi dia nggak bisa. Karena tubuhnya nggak bisa dia kontrol gitu. Ih serem banget ya. Untung gak kenapa-kenapa ya. Itu kan posisi malam-malam, jalan kaki di tengah jalan tol. Nah dari situ dia juga cerita, dia tuh di pinggir tol sempat istirahat, ada istirahat. Jadi tuh kakinya nyelonjor hampir kelindes truk gitu. Tapi dia bisa tarik lagi sekuat tenaga kayak gitu. Sampai pagi akhirnya dia keluar tol dan ketemu kakakku di ruko-ruko itu. Dia istirahat tuh di ruko gitu. Nah, ini ada cuplikannya juga. Cuplikan apa? Yang waktu aku nanya mama hilang. Oh yang dia ngomong sama 2 orang itu? Enggak, lagi cerita kronologi dia hilang. Oh. Gimana pas kabur? Kok kayak berlari? Serius? Gempor. Kan naik ke taksi itu, mama ngomongnya apa ke taksinya? Jangan-jangan bang, saya ini udah perampok. Bohong nih. Terus abangnya jalan? Jalan jaga, lapor aja polisi. Lapor. Ini saya belum polisi antarin. Terus mama bilang Ini lagi sadar apa enggak? Sadar nggak sadar, setengah-setengah. Kok tahu? Karena mama nggak bisa, aku ajak sholat tuh nggak mau. Oh. Bacaan sholat tuh nggak tahu,
Bismillah aja deh yang gampang. Dia nggak bisa, dia malah nggak mau nyebut gitu. Jadi aku tahu dia nggak sadar kayak gitu. Jadi akhirnya kita istirahat, kita mutusin untuk tidur tuh satu kamar berlima, rame-rame biar ngejagain mamanya gampang. Nah, buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Nah, malam itu tiba-tiba mama tuh ngeraung dan bertingkah aneh kayak ngangkat kaki. Jadi posisi dia tuh kaki di kepala di kaki. Dia berbalik kayak gitu. Maksudnya gimana? Ya dia berbalik. Dia kayak dia nanti ngerangkak, nanti dia muter-muter, guling-guling. Palanya di bawah, kaki di atas. Iya, kayak gitu. Sering kayak gitu. Dan kalau ngelihat papa itu kan benci, akhirnya papa mutusin untuk ke rumah nenekku. Nah, pas papa pergi itu mama sempet membaik gitu. Jadi kita pikir oh mungkin karena papa kali ya. Nah, akhirnya kita lanjut tidur lagi dan malam itu mama minta ke toilet. Pas ke toilet, mama tiba-tiba minta mandi. Akhirnya mama ditinggal sendiri di toilet. Nah, di situ tiba-tiba mama ngunci pintu, mama ngamuk, nggak mau pakai baju, mama lepas pakaiannya dan ngancurin semua barang yang ada di kamar mandi ke badannya. Jadi dihantam kayak gitu. Apa aja? Bak mandi, semua isi kamar mandi. Bak mandi, botol sabun, botol shampoo, Dipukul gayung, ke badannya? ke badan, kepala, ke semuanya. Aku tuh ngelihat karena kamar mandi aku tuh temboknya nggak full, jadi kita bisa ngintip dari atas gitu. Dia ngancurin semuanya, sampai badannya berdarah-darah dan biru-biru. Di situ dia juga ngomong, minta tolong ke kakakku, Kak, tolong, mama dinikahin sama 40 jin. Mama digerayangi sama 40 jin. Mama diikutin terus sama 40 jin ini. Jadi nggak sinkron omongan sama apa yang dia lakuin gitu. Nah, di situ kita mau ngedobrak juga susah karena mama banyaknya di belakang pintu. Akhirnya bisa dibuka karena dicongkel pakai ujung sapu. Nah, kita selamatin mama, itu tuh mama selalu bilang tolong mama diikutin sama 40 jin. Itu keadaan mama tuh udah berdarah-darah segala macam. Akhirnya kita bersihin. Nah, sampai pagi itu dia udah cukup tenang. Sampai pas bangun tidur tiba-tiba dia ngamuk lagi. Aku itu megangin di kaki kakakku 2 kanan kiri. Itu pala aku dijambak sampai kulit kepalaku semua ngeluarin darah belakangnya. Dia ngejambak aku sekuat tenaga, jadi berdarah-darah. Dari situ bisa lepas tuh pas dia tuh jadi kayak sadar loh bang, itu aku kayak mama nggak bisa lepas, mama ngomong nggak bisa lepasin itu, tapi mama terus ngejambak aku sampai berdarah lebih banyak lagi. Dan akhirnya kelepasnya tuh aneh, jadi dia kayak ngelepasin tuh kayak orang pingsan gitu loh, jadi langsung grek gitu loh, kayak langsung grek kelepas udah gitu. Nah dari situ kita ya karena mama nggak makan dan kita pun nggak makan, akhirnya kita coba suapin tapi mamanya nggak mau kan. Akhirnya kita makan nih, aku bertiga makan di meja makan yang ngarah ke kamar mama, jadi biarin aja mama di kamar gitu. Pas udah di kamar itu mama lari nutup pintu, ngunci lagi. Itu ngancurin seisi kamar mama, lemari semua dihancurin ke badan dia, dan dia nggak mau pakai pakaian sama sekali kayak gitu. Dia ngancurin semuanya sampai terakhir sebelum kita berhasil dobrak ini, dia tuh ngambil stop kontak, dililit ke lehernya, dia mau tarik kayak gitu. Akhirnya bisa kita dobrak. Aduh keinget. Akhirnya bisa kita dobrak dan kita gunting itu akhirnya. Karena udah kelilit. Iya udah kelilit. Posisi Dan berdiri di kasur. duduk di kasur duduk. sambil mau ngelilit gitu. Sambil tinggal tarik aja, kalau udah tarik ya udah mama kecekek gitu. Dan aku juga megangin, jadi tangan aku tuh masuk ke dalam itunya biar nggak kena leher mama gitu. Yaudah akhirnya kakakku gunting deh tuh. Yaudah dari situ kita nggak kuat jujur, karena kan kita cewek bertiga. Ya udah akhirnya dibawa ke rumah nenek nih, mutusin untuk dibawa ke rumah nenek. Apa rasanya ngelihat ibu tiba-tiba jadi kayak gitu terus?
Sedih, ya pasti sedih. Marah karena banyak yang bilang kan dibikin orang ya. Ya marah karena orang kok jahat banget gitu. Ya gitu sih, campur aduk, capek juga iya, segala macem lah, campur aduk lah. Yaudah akhirnya dibawa ke rumah nenek tuh. Dibawa ke rumah nenek kan rame, banyak adik kakaknya gitu. Dia seneng, awalnya seneng. Dia kenal ponakan-ponakan segala macam. Terus tiba-tiba dia ngamuk lagi. Sampai sepupuku masih kecil tuh ngelihat mama sakit, langsung sakit saat itu juga. Langsung demam tinggi karena mama tuh ngambil gesper dan diputer-puter kayak koboi gitu loh. Di situ rumah itu? Di rumah nenek, pas udah di rumah nenek, iya. Ini posisi berapa orang total di rumah nenek tuh? Aduh rame banget, soalnya kan mama 7 bersaudara, terus ada belasan kali ya? Ya belasan lebih malah. Oh. Iya, soalnya itu lagi rame muter-muter gitu? iya, kayak gitu. Aduh. Sampai ya ponakannya masih pada kecil-kecil tuh kaget, jadi pada sakit, langsung sakit gitu. Di situ juga aku tuh sempat ngobrol sama mama, "Ma, udah dong, kasihan nih jadi pada repot." Tapi mama tuh sambil ngamuk bilang juga, mama nggak bisa ngontrol deh, mama tuh bisa diajak ngomong tapi mama sambil ngamuk juga gitu. Udah dong segala macam, mama nggak bisa katanya gitu. Terus akhirnya karena mama nggak berhenti, nggak makan nggak minum segala macam, tanteku ngasih tahu untuk disuntik penenang. Kita mau disuntik itu, tapi karena nggak bisa harus ada dokter kan. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa itu dia juga ngamuk-ngamuk banget sampai diikat di kasur. Dan dia tuh masih ngobrol sama 2 orang itu. Yang Robi dan Arsy itu, dia masih ngobrol. Ngobrol apa? Mama tuh selalu bilang, "Gue mau kabur tapi nggak bisa karena gue dijaga." Dia ngomong sama si ini yang 2 orang itu? Iya, ke atas pokoknya posisinya, dia tuh ngeliatnya ke atas mulu kalau ngomong kayak gitu. Udah kayak gitu, kan pas udah di rumah sakit jiwa itu, mama nggak boleh ditengok 1 minggu sebenarnya. Tapi karena aku kepikiran terus, aku tiap hari tuh pulang sekolah pasti datang dan aku ngeliat tuh mama masih ngobrol sama 2 orang itu kayak, "Gue diikat nih, gue nggak bisa kemana-mana." Dia sering ngomong kayak gitu. Dan dia tuh teriak-teriak juga, "Tolong 40 jin ini masih ada di sini sekarang." Jadi di rumah sakit jiwa dia masih bilang? Masih ada 40 jin itu. Masih ada 40 jin itu? Iya, dia bilang, "Ini ngikutin terus, tolong kayak gitu." Bilang gak sih jinnya kayak gimana aja? 40? Enggak, pokoknya bilangnya 40 aja, kayak gitu. Nah, dinikahi gitu? Dinikahi, digerayangi, diikutin. Sama 40 jin? 40 jin. Dia ngomong kayak gitu. Selalu tuh? Selalu, itu diulang-ulang terus sama dia. Nah, ya abis itu banyak lah ustadz-ustadz yang datang lihat-lihat gitu. Ini di rumah sakit jiwa nih? Di rumah sakit jiwa itu ada cuman dikit, nggak banyak. Yang banyak tuh pas di rumah nenek. Oh, iya. Tapi nggak ada yang berhasil. Bahkan beberapa ustadz cuman kayak ngelihat doang. Terlalu banyak, saya nggak bisa gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Banyak banget yang nggak bisa nolong. Nah udah kayak gitu, mama itu divonis sakit skizofrenia. Yang sembuhnya tuh kata dokternya tuh 10 tahunan. Tapi setelah seminggu di RSJ, akhirnya mama pulang kan. Sebentar, itu penyakitnya apa? Skizofrenia itu penyakit kejiwaan yang nggak bisa berperilaku baik, yang ngamuk-ngamuk gitu deh pokoknya. Oh. Ya, nah kayak gitu. Mama divonis itu yang katanya sembuhnya tuh 10 tahun kan. Dikasih tahu nggak alasannya? Kenapa kok tiba-tiba ngidap penyakit itu? Karena menurut dokter ini, karena dia benci ngeliat papaku, dibilangnya papaku pemicu sakitnya dia gitu. Nah, seminggu di rumah sakit itu akhirnya mama pulang. 2 minggu. Pulang tuh mama, baik-baik aja dan akhirnya ngamuk lagi sampai dibawa lagi. Dibawa mana? RSJ lagi. Pas di RSJ yang kedua kali itu, mama baik-baik aja, udah baik aja gitu. Sampai kontrol terakhir, itu mama dibilang nggak ada penyakit apapun, termasuk skizo itu yang tadi sembuh 10 tahun itu udah nggak ada, udah hilang. Gimana? Nah makanya. Dokternya beda apa sama? Sama. Dokternya pun juga bingung, kan ini harusnya sembuh 10 tahun, tapi kok ini udah nggak ada penyakit itu. Dokternya pun bingung juga gitu, kenapa bisa kayak gini gitu. Akhirnya mama pulang dari rumah sakit jiwa, terus karena kita ngerasa di rumah itu juga udah nggak enak,
karena itu udah rumah lama juga, udah banyak macam-macam, kita mutusin untuk pindah rumah. Dan setelah pindah rumah itu mama sembuh total. Oh, jadi pindah rumah. Pindah rumah. Dan akhirnya sembuh total sampai sekarang udah sehat. Nah, terus akhirnya gimana ketahuannya itu loh? Jadi pas mama di rumah sakit jiwa itu kan nggak bisa terus didatengin sama ustadz segala macam. Banyak saudaraku yang ngebantu kayak dari jauh gitu loh, manggil ustadz dari jauh ya. Ya kayak gitu, ketahuannya kayak dikasih tahu ini tuh dari temennya yang nggak suka sama mama. Oh, banyak yang bilang kayak gitu. Tapi akhirnya ketahuan siapa? Ketahuan. Siapa ya? Temennya. Temennya. Masih deket hubungannya, aku pun kenal. Kenapa katanya? Katanya banyak, sebenarnya omongannya beda-beda, tapi yang paling banyak bilangnya iri sama kehidupan mama papa yang awet-awet aja dari dulu. Gitu. Makanya dibikin benci sama papa dan pengen papa mati. Makanya dia bilang bunuh papa gitu. Iya, kan papa sering mau dicekek dan ditusuk. Ditusuk? Iya, kayak gitulah. Pernah mau ditusuk? Iya, tapi kayak nggak pakai benda tajam, tapi dia kayak mau begini-begini gitu loh, mau nusuk gitu sambil mau nyekek gitu, mau. Bilangnya apa? Mati lo gitu, gitulah pokoknya pengen banget papa mati. Oh, jadi banyak yang bilang temennya. Nah, temennya emang jomblo apa gimana? Temen ibunya itu? punya udah berkeluarga juga sebenarnya. Udah berkeluarga juga? Ya, gitulah namanya penyakit hati. Apa yang diiriin nggak tahu juga. Oh, bekas mantan suami bokap kali? Enggak, Oh, enggak ada hubungannya. Tapi deket sih sama kita. Aku pun kenal keluarga dia. Terus gimana itu hubungan sama dia? Udah nggak pernah berhubungan lagi semenjak mama sakit, dia ngilang gitu aja, dan kita juga ngeprotek mama biar nggak ketemu dia lagi. Oh, Gitu. Iya. Nah, itu hampir setahun itu berarti ya? Ya hampir setahun lah kurang lebih. Berarti total di rumah sakit jiwa berapa lama? Berarti 1 bulan, karena yang pertama 2 minggu, pulang berapa hari, masuk lagi 2 minggu. Terus sebulan lah. Gitu. Oke, nah pas di rumah baru udah nggak pernah Udah lagi? normal, nggak pernah Nggak ada kenapa-napa. kejadian lagi? Iya nggak ada. Sebentar nih Mbak Nandra ya, mungkin pada bingung juga nih. Jadi begitu pindah rumah, itu bener-bener udah kayak normal lagi mamanya? Sembuh total. Pada bingung nggak? Bingung. Karena di rumah, mungkin aku juga nyimpulin sendiri, mungkin karena di rumahku dari awal emang udah serem. Dan di 2015 sempat ada kejadian yang hampir sama kayak gitu. Jadi mungkin semua itu berpengaruh juga sama kejadian mama, dan pas udah pindah kita menjauh dan jadi normal. Sampai hari ini? Normal sampai hari ini. Baik-baik aja kok. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah banget. Nah, tapi selama kejadian ibunya itu kerasukan dan lain-lain, itu kayak ada kejadian-kejadian penampakan kah atau enggak kah gitu? Kalau kakakku bisa dia ngelihat macem-macem katanya. Cuman kalau yang aku rasa itu rumah jadi kayak panas, mencekam, kayak gimana ya, kayak diintai aja, kayak kita lagi diem aja tuh kayak kita diliatin ribuan orang gitu loh. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau penampakan nggak ada? Aku sih nggak lihat, cuman kakakku lihat. Apa yang dilihat kakaknya? Orang tinggi besar gitu-gitu sih. Kakakku lihat kayak gitu. Dan pas di rumah nenek juga kakakku sempat lihat ada orang tinggi besar juga. Yang sama? Kayak gimana tuh? Boleh detail? Kayak orang? Gak tahu, pokoknya dia bilang cuman dia sambil nangis juga ngejelasin itu ada di atas besar kayak gitu. Nggak nanya detail? Enggak, karena dia udah histeris juga nangis, jadi nggak sempat nanya. Tapi akhirnya terungkap nggak 40 jinnya itu kayak gimana? Enggak terungkap, pokoknya cuman dikasih tahu sampai ada 40. Tapi nanya sama ibunya, 40 jin tuh maksudnya gimana? Dia cuman bilang banyak makhluk-makhluk yang ya gitu doang. Enggak dijelasin detail kayak apanya tuh enggak. Cuman mama bilang ya 40 jin banyak yang mau nyerang mama gitu loh. Menggerayangi itu tadi ya? Digerayangi, diikuti, dinikahi, aku nggak tahu deh gimana. Bilangnya kayak gitu? Iya pokoknya bilangnya kayak gitu. Ada nggak mungkin nih video yang paling apa ya, tanda kutip lah ya, paling
ngeri lah kalau ditonton sekarang tuh. Pas kejadian itu, ada nggak? Kalau aku sih masih suka kayak langsung kayak balik ke pas kejadian tuh, pas lagi nanya-nanya mama, yang pas gimana mama bisa hilang segala macam. Karena kan dari suara, muka itu bukan mama banget. Yang mana? Ada videonya? Ada. Boleh lihat? Yang ini. Karena mama sambil merem gitu. Oh, yang tadi. Iya, yang tadi. Terus juga Ada lagi? yang ini. Ngejelasinnya lo gila berdua sama gue sekarang. Si Arsi bener-bener gila berdua sama lo sekarang. Lo cuman yang baik nih. Si Sinta, ya kalem kalem nih. Sampai ngejejekin nih. Sampai kutu-kutu ya. Jadi dia ngobrol sama temennya itu? Iya, yang Arsi dan Robi itu. Yang 2 orang itu? Jadi setiap ngobrol selalu lihat ke atas? Ke atas, ya. Kayak gitu. Tadi maksudnya apa tuh yang diobrolin? Nggak ngerti. Ngomongnya ngaco aja gitu. Pokoknya ya kayak gitu aja. Kadang mama juga dari obrolannya tuh kayak kadang mama nurut. Kadang tuh mama sempet bilang, aku nggak berani ngelakuin itu, aku nggak mau, jangan suruh aku terus. Kadang mama juga kayak ngebantah gitu. Serem banget ya kalau pas ibunya lagi ngomong-ngomong sendiri gitu ya. Nah, semenjak aku pindah rumah juga ada kejadian lagi. Jadi aku punya kurir langganan, kurir paket gitu. Dia itu karena udah langganan, dia kalau nganter paket itu cuman ngeliat namaku aja, nggak ngeliat alamatnya gitu. Jadi dia datang ke rumah lamaku dan dia ngeliat ada keluargaku. Karena di jendela depan itu langsung ngarah ke dalam. Kalau dibuka tuh langsung ke meja makan. Dia ngeliat ada keluargaku di situ. Padahal aku udah pindah. Dan itu sempat 2 kali kayak gitu. Sampai akhirnya dia nelpon karena nggak ada yang keluar, dia nelpon aku dan akhirnya diantar ke rumah aku yang baru. Dan dia bilang, tadi gue lihat ada lo sama keluarga lo. Dia ngotot, aku juga ngotot karena aku udah pindah, aku udah di sini gitu. Ya udah dia bingung itu siapa yang dia lihat. Dan banyak tetangga juga yang bilang itu serem. Atau dari sebelum kita pindah pun orang-orang yang bisa ngelihat anak indigo gitu bilang tuh rumah kita serem banget gitu. Banyak penampakan lah, dan aku juga ngalamin kalau di rumah tuh suka ada suara-suara. Kayak misalkan aku lagi sendiri ada bunyi tangga turun, ada orang turun, atau bangku kegeser, barang jatuh, kayak gitu sih. Itu rumahnya dijual? Enggak, ada. Masih ada? Ada. Oh, kenapa nggak dijual? Emang ada yang mau? Iya. Ya untungnya sekarang udah sembuh ya, iya, ibunya ya. Itu sih yang paling penting. Nah, nanti bakal banyak pertanyaan yang di closing. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa dari Mbak Nandra ya, dimana kita nggak bisa bayangin tuh kalau kejadian kayak gini nimpa apalagi ibu kita sendiri ya, pasti kan sedih banget rasanya. Iya. Nah Mbak Nandra, setelah ibu pulih, ibu sehat gitu, pernah kepikiran nggak gue balas dendam ke orangnya gitu? Enggak? Kenapa? Ya kalau balas dendam berarti sama aja aku kayak orang itu loh. Jahat. Enggak kepikiran sama sekali. Misalnya pengen dateng bawa-bawa parang gitu, enggak? Bambu runcing gitu. Iya. Enggak Ya. Itu memang rumahnya dekat? Enggak begitu deket sih, cuman ya nggak jauh lah. Oh iya. Nah tadi kan itu sempat bilang ya, katanya selama kesurupan itu bapak tuh bokap mau dibunuh gitu ya. Cerita nggak ibu setelah sembuh? Enggak. Nggak cerita? Enggak. Kenapa mau dibunuh gitu? Ya saat itu mama cuma bilangnya ya benci aja ngeliat papa tanpa sebab aja gitu, pokoknya benci aja, pengennya papa mati gitu. Sekarang suka bahas sama ibu, dulu tuh ngapain sih bu gitu? Kadang iya,
Kadang Cerita ya, apa ibu? kayak ya mama tuh cuman sedikit sadar tuh. Mama cuman bilang ya waktu itu capek banget, ngerasa pegel banget, pas udah sadar tuh kayak sakit semua badannya, cuman kayak gitu aja sih. Karena aku juga nggak sering bahas ini lebih lanjut sama mama gitu, takut aja kayak keulang lagi apa gimana, ya takut aja gitu, takut. Nah kalau kata ustadz atau yang ngobatin gitu ya, itu sosok yang ada tuh sosok apa biasanya? Mereka cuman selalu bilang ya 40 jin itu. Bahkan ada yang pernah bilang lebih dari 40. Cuman bilang 40 jin udah gitu. Tapi nggak dikasih tahu kayak Nggak, gimana? bentuknya kayak apa nggak dikasih. Nggak penasaran? Enggak. Itu ibunya sempat dibawa ke dokter atau ke medis juga? Iya, ke psikiater, psikolog, semua udah dicoba. Banyak? Psikolog 1, psikiater ada beberapa, sama dokter spesialis saraf juga pernah. Tapi Nggak ada apa-apa. katanya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Cuman psikiater doang ngevonis skizo. Oh yang tadi? Iya, yang tadi. Oke. Jadi ya udahlah ya, yang penting udah sehat gitu ya. Iya, itu sih yang paling Itu sih penting. yang paling penting. Oke deh, gue rasa cukup demikian ya episode Om Mamat pada kali ini. Thank you Mbak Nandra udah bercerita di RJ5. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, jangan malah menjadikan kalian takut. Akan tetapi kalian harus semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.